Inilah 5 perbedaan hantu lokal versus hantu luar negeri. Di seluruh dunia tidak hanya adat, budaya, serta agama yang berbeda, bahkan jenis hantunya pun berbeda-beda. Tapi apakah hantu luar negeri biasa saja atau bahkan lebih seram daripada hantu di Indonesia? Namanya sama-sama hantu yang menyeramkan lah, Bambang. Iya sih, benar. Sebagian orang percaya hantu cuma mitos, tapi ada juga yang percaya bahwa hantu itu memang benar adanya, serta merasa takut jika bertemu dengannya. Katanya takut, tapi film-film buat tetap ditonton. Gak apa-apa, Cong, biar kita dapat AdSense. Iya bener banget ya. Daripada kita nganggur, mending syuting aja lah, gaskan. Sekarang jadwal kita padat ya. Bulan puasa mah kita libur. Woi, lu malah pada curhat. Gua mau ngegibahin lu nih. Sekali lagi dulu nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah doain lo. Tampang dan fisik. Hantu atau makhluk buatan luar negeri umumnya punya tampang cakep dan postur tinggi. Misalnya Dracula atau vampir. Vampir umumnya digambarkan seperti memiliki caling yang runcing, bermakeup tebal, memakai topi, serta baju gamis ala emak-emak kosidahan. Saking cakepnya, sampai bajunya juga dijual. Sedangkan Dracula digambarkan sebagai sosok yang memiliki muka fuckboy, gigi tajam, telinga lancip, pakai jas, dalaman kemeja putih, aktivitasnya tidur pagi keluar malam, bergadang nyari cewek ngisep darah jualan online. Sementara hantu di Indonesia identik dengan wajah seram atau hancur seperti genderuwo atau pocong. Pocong digambarkan seperti baju yang kagak pernah ganti sampai belepotan tanah, badan diikat kayak lemper, topi dari sisa ikatan baju, muka hancur kayak abis diputusin pacar, hobinya loncat-loncat kagak jelas, karirnya di dunia film paling top, mulai dari pocong origin, tali pocong perawan 1, tali pocong perawan 2, jaga pocong, pocong 1, pocong 2, pocong 3, The Real Pocong, hingga tongkrongan para pocong yang berjudul Pocong Juga Pocong. Sedangkan genderuwo digambarkan sebagai sosok berwujud manusia yang mirip kera seperti serial drama Monyet Cantik, bertubuh besar dan kekar seperti Deddy Kombuzer, memiliki wajah yang hitam kemerahan seperti balik main layangan, bulu yang subur di seluruh badan, gigi panjang kagak keurus, sukanya nongki di batu berair, bangunan tua, pohon besar yang rindang, dan suka mojok di sudut-sudut gelap. Setan ini memiliki hobi yang suka menggoda cewek dan rada sanggup. Penampilan hantu lokal seringkali acak-acakan dan lusuh, misalnya pocong atau kuntilanak dengan gaun robek dan berdarah. Juga penampilan buah hatinya yaitu tuyul yang cuma pakai celana dalam. Pasti Anda semua bingung kenapa tuyul cuma pakai sempak. Sama, saya juga kagak tahu. Coba tanya ke emaknya. Dia kan matanya gitu orok, jadi nggak sempat dipakainya. Tidak seperti mbaknya, yaitu Mbak Yul yang memiliki paras cantik dan menawan. With you, I can be sad with you. Walaupun Tuyul sudah sukses di dalam karirnya, tapi masih belum bisa untuk sekedar membeli satu buah pakaian. Bisa jadi uang si Tuyul dicopet sama Mbak Yul. Sementara hantu asing sebagian besarnya berpenampilan rapih dan elegan, misalnya vampir Cina yang pakai baju bangsawan mewah, atau hantu Belanda yang sering berbusana ala era Ratu Victoria. Bahkan banyak dari masyarakat Indonesia menyebutnya Noni Belanda. Lah, ini kok hantu luar malah hari-hari ke Indonesia? Tempat tinggal. Hantu lokal tinggal di tempat yang menyedihkan, misalnya di gedung tua atau pepohonan. Umumnya hantu-hantu ini tinggal dan sering ditemui di tempat yang sudah tidak berpenghuni. Seperti contohnya genderuwo yang sukanya main di hutan serta bebatuan, pocong yang suka nongkrong di jalanan gelap, kuntilanak yang suka naik pohon. Beda halnya dengan hantu luar negeri yang umumnya tinggal di kerajaan atau kastil. Ini hantu udah mati aja masih keren. Asal-usul.
Makhluk Dracula dipercaya berasal dari bangsawan penghisap darah di Transilvania, Rumania. Dracula adalah vampir penghisap darah yang merupakan tokoh utama fiksi ciptaan Bram Stoker dalam novelnya yang berjudul Dracula tahun 1897. Saking terkenalnya sosok hantu ini, banyak sutradara membuat film tentang vampir, seperti contohnya Van Helsing, Dracula 2000, Dracula Reborn, Twilight, dan masih banyak lagi. Karena padatnya syuting, Dracula akhirnya hijrah ke Indonesia. Berharap di Indonesia bisa hidup dengan tenang. Kukira di Indonesia bakal nganggur, ternyata masih ada aja syuting. Sementara hantu Indonesia biasanya adalah manusia yang tewas secara mengerikan. Misalnya kuntilanak yang sering dianggap sebagai jelmaan perempuan yang meninggal dan kehilangan anak karena terbunuh atau diperkosa. Begitu menderita. Kukira penderitaanku hanya di dunia saja. Jadi setan pun aku masih menderita. Jalan cerita. Hantu di luar negeri biasanya digambarkan seperti pembunuh berantai, misalnya vampir, boneka Chucky, dan Freddy Krueger. Hantu-hantu tersebut diceritakan sangatlah menyeramkan dan ditakuti setiap kali muncul, selalu memakan korban jiwa setiap kali bertemu hantu tersebut. Tapi apakah mereka bakal tetap menakutkan jika menjadi hantu WNI, warga negara Indonesia? Sedangkan hantu di Indonesia jarang punya kemampuan langsung untuk membunuh manusia. Kalau hadir cuma ketawa, berdiri, bahkan naik pohon. Kehadirannya malah ditunggu-tunggu oleh para penonton, bahkan menjadi bahan konten bagi para YouTuber hantu. Bukannya membunuh, malah dibully dan di-review. Tuh. Bahkan diruqyah. Peran hantu-hantu di Indonesia juga digambarkan tidak begitu seram karena alur cerita yang terlalu dewasa. Biasanya film horor lokal juga suka ditambah bumbu adegan panas untuk menarik penontonnya. Sangat berbeda dengan hantu luar negeri. Berikut 5 rangkuman perbedaan hantu lokal versus hantu luar negeri. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman terdekat Anda. Hanupis.